Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu IPS ya anak-anak. Nah, judul materi kita hari ini yaitu aktivitas ekonomi manusia. Nah, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. 3 macam kegiatan ekonomi ya. Pertama, produksi, yang kedua distribusi, ketiga konsumsi. Nah, satu-satu akan kita bahas ya anak-anak. Pertama yaitu produksi. Apa itu produksi? Yaitu produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Contohnya pabrik kertas yang mengolah kayu menjadi bubur kayu dan terakhir jadi kertas. Yang kedua itu distribusi. Yaitu kegiatan menyalurkan barang ke produsen, dari produsen ke konsumen. Ya. Ada 2 cara mendistribusikan barang. Ya. Secara langsung, secara tidak langsung. Ya. Nah, yang ketiga itu konsumsi. Konsumsi kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, barang konsumsi terbagi atas 2 macam. Itu barang konsumsi habis pakai, dan tidak habis pakai. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, kita ini ya, masyarakat Indonesia yang memakai listrik yang disuplai oleh perusahaan listrik atau negara. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi. Pertama produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Nah, berikut ini ada jenis-jenis bidang usaha yang dilakukan masyarakat dalam lingkungan hidup ya, untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Pertama itu pertanian. Pertanian itu adalah usaha menyediakan pangan ya melalui para petani. Jadi contohnya ya, petani menanam tanaman padi, kita akan menghasilkan padi, disuplai ya, kita akan mengkonsumsinya ya. Yang kedua itu perkebunan. Usaha menanam satu jenis tumbuhan pada lahan ya yang luas dengan memanfaatkan kesuburan tanah. Yang ketiga itu peternakan. Usaha memelihara hewan yang dikonsumsi sendiri atau dijual. Jadi bisa dipakai sendiri, misalnya yang ada mau dijual pun bisa. Nah, jenis usaha peternakan ini ada 3 kelompok. Yaitu pertama ternak besar. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Ini menghasilkan daging, susu ya. Nah, yang kedua unggas. Ini misalnya ayam atau bebek dan burung. Nah, menghasilkan daging juga, telur ya. Nah, yang ketiga yaitu unggas, peternakan besar, kecil. Tadi sudah besar, unggas ini kecil ya. Kecil misalnya kambing, babi. Nah, dan kelinci. Ya, ini juga sebagai bahan makanan. Selain peternakan juga dimanfaatkan kulitnya atau bulunya ya. Nah, keempat perikanan. Ini usaha membudidayakan ikan ya. Dengan cara menangkapnya, bisa dengan di laut, bisa juga dengan cara di darat ya. Jadi usaha peternakan ini, perikanan ini ada 2 ya. Bisa di darat, bisa di laut. Nah, jadi kalau misalnya di laut itu ikannya beda dengan yang di darat ya. Kalau hasil yang di darat itu misalnya ikan apa ya, yang kita bisa makan ikan lele ya gitu ya. Nah, jadi kalau ikan laut misalnya tongkol, tuna, dan bandeng. Nah, kelima perindustrian. Usaha untuk menambah nilai guna suatu barang dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Ya, ini tempat untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi ini biasanya disebut pabrik ya.
Nah, contohnya industri pesawat terbang ya yang terdapat di Bandung dan pabrik baja. Yang keenam, kehutanan. Hutan menghasilkan sumber daya melimpah seperti kayu, rotan, damar, getah, perca, dan getah agatis. Ya, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan mebel, kertas, dan industri kerajinan. Tentunya batang pohon jati ya dari Pulau Kalimantan ini dapat diolah menjadi kayu agar dapat didistribusikan ke provinsi. Ya. Yang ketujuh, perdagangan. Ini kegiatan jual beli ya. Kedelapan, jasa, kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Ya, yang ini orang harus memiliki keterampilan ya. Misalnya dia harus pandai profesi menjadi dosen, guru, pengacara, atau sopir, penjahit, dan salon. Itu harus ada keahlian. Yang kesembilan, pendidikan. Bidang pendidikan termasuk dalam usaha bidang jasa profesi. Karena guru mendidik para siswa di sekolah guna mencerdaskan masyarakat. Ya. Dan bekal keterampilan yang diberikan kepada generasi muda saat kegiatan magang atau pelatihan kerja untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Yang ke-10, budaya dan pariwisata. Ini juga termasuk bidang jasa. Contohnya kegiatan pameran seni dan budaya, ya, pembantu wisata juga itu termasuk bidang jasa. Yang terakhir, sosial, ya. Bidang sosial ini termasuk dalam usaha jasa profesi, yaitu melalui peranan para pekerja sosial atau sukarelawan yang mendidik mental generasi muda. Dan anak, Ibu harap juga kamu membantu ya, supaya kamu jangan hanya mengerjakan soal, jangan hanya tahu soal-soal itu aja, tapi bacalah bukumu. Di buku MBP ini, bagian IPS ini, aktivitas ekonomi manusia, sangat banyak informasi yang penting. Kamu bisa garis bawahi, yaitu halaman 86 dan 87 sampai 88 ya, supaya kamu menggaris bawahi anak-anak ya, informasi yang penting untuk menambah ilmumu. Sampai sini pembelajaran kita anak-anak untuk IPS. Selamat belajar.